Fir'aun itu bikin undang-undang seenaknya sendiri, apalagi merasa kekuasaannya dalam ancaman. Penguasa manapun kalau merasa dalam ancaman panik, padahal kekuasaan itu kayak harimau, makin lama ditaiki makin sulit turun. Kenapa? Karena macannya makin lapar, naik terus capek, turun dimakan harimau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dan segenap pemirsa TV One yang saya cintai, Muharram ini salah satu dari 4 bulan yang istimewa. Kenapa? Banyak peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram. Hampir semua nabi dan rasul berkaitan dengan Muharram ini. Hampir semua nabi dan rasul. Kita akan kutip beberapa saja dalam konteks kekinian. Nabi Musa, kisah Muharramnya ini, lahir dalam kondisi yang sulit karena Fir'aun mimpi akan lahir seorang anak dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Kata Fir'aun, sudah lahir belum anaknya? Belum. Kalau gitu mulai malam ini laki-laki dilarang bergaul sama istrinya. Semua perempuan hamil di bawah pengawasan negara. Mulai hari ini kalau lahir anak laki-laki terutama Bani Israel, penggal. Bayangkan, Fir'aun itu bikin undang-undang seenaknya sendiri, apalagi merasa kekuasaannya dalam ancaman. Penguasa manapun kalau merasa dalam ancaman panik, padahal kekuasaan itu kayak harimau, makin lama ditaiki makin sulit turun. Kenapa? Karena macannya makin lapar, naik terus capek, turun dimakan harimau, serba sulit. Saudara-saudara, kalau kita mau belajar dari Pak Harto, saya melihat kekurangan Pak Harto cuma satu, terlambat berhenti. Terlambat berhenti. Di sekelilinginya banyak tukang-tukang jilat, tukang-tukang semir. Pak, kalau tidak ada Bapak kami bagaimana, Pak? Saudara hadirin yang saya hormati, maka sering saya ingatkan, temanmu yang sejati adalah teman yang membuat kamu jadi benar, bukan teman yang selalu membenarkan kamu. Berapa banyak pejabat-pejabat hancur karena selalu dibenarkan oleh lingkungannya. Bapak benar, Pak. Bapak bijaksana, Pak. Itu tepat, Pak. Benar. Buang angin pun kata kelilingnya, oh Bapak sehat. Temanmu yang sejati, teman yang bikin kamu jadi benar, bukan teman yang selalu membenarkan kamu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tapi kehendak Allah terjadi. Lahirlah Musa, bayinya dihanyutkan di sungai Nil. Bayi sudah menderita, dihanyutkan di sungai Nil, dan akhirnya besar di lingkungan istana Fir'aun. Diriwayat oleh Ratu Aisyah, perempuan Fir'aun, setelah mulai berjuang, terjadilah itu. Musa dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun sampai di tepi laut. Allah wahyukan, Musa lempar tongkatmu ke laut. Dalam kondisi darurat, mukjizat jalan. Kondisi darurat. Kalau tidak, mukjizat itu maunya Allah, bukan maunya Nabi. Nabi nggak kuasa, Allah yang mau. Tapi hidup Nabi bukan mukjizat, manusiawi. Tidak mentang-mentang ada mukjizat tongkat, tiap sulit main tongkat, nggak usah berjuang kalau begitu. Itu darurat menyelamatkan umat. Tongkat dilempar ke laut,
laut terbelah. Musa lewat, Fir'aun mengejar. Musa sampai di ujung sana, Fir'aun masih di sama tengah perjalanan. Laut nutup kembali. Laut menutup kembali, Fir'aun tenggelam, cengap-cengap di lautan. Begitu nafas sampai di tenggorokan, Fir'aun sambil cengap-cengap itu, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Duh, kalau begini mah saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Malaikat maut jengkel, goblok loh, terlambat sekarang, tenggelamin terus, modar. Musa selamat, Fir'aun mati, jenazahnya, jasadnya terdampar di pinggir laut. Beberapa waktu kemudian ditemukan orang, dimumi, dibalsem, diawetkan. Itu sesuai janji Quran, wa kadzalika nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kami selamatkan badan kamu agar jadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti. Janji Quran tepat. Janji itu 14 abad yang lalu. Jasad Fir'aun ditemukan, dimumi, diawetkan, dibalsem di bawah nama Parao Ramses II. Sekarang tersimpan di Museum Negara di Mesir. Kapan-kapan nanti ibu main ke Mesir, mampir, naik ojek paling berapa itu. Selamatnya Musa di kejaran Fir'aun di ujung sana itu terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram. Makanya kalau kita ikut puasa di bulan Muharram bukan mengikuti syariatnya Nasrani, salah, karena Nabi mengajarkan, itu sumbernya, bukan ikutan sama ibadahnya Israel. Tapi memang agama ini kan merupakan mata rantai. Datang Rasul baru melengkapi Rasul sebelumnya, datang Rasul baru melengkapi Rasul sebelumnya. Mata rantai yang berkaitan. Setelah Muhammad selesai, selesailah misi Nabi dan Rasul. Tidak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Itu harga mati, titik. Nggak ada kompromi. Siapapun sekarang ini nggak datang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Wajib tidak percaya. Banyak insya Allah pejabat kita yang punya harga diri, walaupun ada juga pejabat kita yang muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Pemirsa TV One, Bapak dan Ibu jamaah yang saya cintai, ada hijrah badaniyah, hijrah fisik yang dilakukan Nabi dan sahabat dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah badaniyah. Ada hijrah qalbiyah, hijrah hati, dan ini yang kita perlukan sekarang karena refleksinya akan membias kepada alur kehidupan. Kalau hati kita mau berhijrah, fisik akan ngikuti. Hijrah dari tempat, dari malas ibadah menjadi rajin ibadah. Hijrah dari maksiat kepada yang ma'ruf, dari berpecah belah menjadi bersatu. Hijrah seperti itu yang sangat kita perlukan. Apalagi masyarakat ini paternalistik. Kita harus hijrah mental sekarang ini. Maka yang disampaikan tadi benar. Seorang ketua MK siap mengundurkan diri kalau terbukti anak buahnya terlibat suap. Itu walaupun siap, tapi sudah angin segar buat rakyat bahwa masih ada banyak insya Allah pejabat kita yang punya harga diri. Walaupun ada juga pejabat kita yang muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Biasanya kalau kereta api tabrakan di negara-negara maju, Menteri Perhubungannya mundur. Di kita petugas palang pintu dipecat. Jauh sekali. Menteri sama petugas palang pintu. Yang benar-benar diadili yang krocok-krocok, kopral-kopral itu. Padahal hadisnya jelas, ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyuap dan yang nerima suap dua-duanya neraka. Kasus potret belakangan ini, yang nerima suap, yang diuber, yang nyuap aman, yang nyuap aman, yang korupsi pajak
dikecil-kecilin, yang ngemplang pajak aman, padahal ngemplang pajaknya triliunan, padahal dia sudah dikasih fasilitas oleh negara mengelola sumber daya alam negara yang artinya milik rakyat. Dia harus bayar pajak, uang pajaknya dikumpulkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu tindakan merugikan rakyat. Karena itu betul, saya setuju, hijrah qalbi yang perlu kita lakukan sekarang, hijrah hati. Kita ini bangsa Indonesia, seperti timnas. Timnas sekarang anak-anak muda sudah berani pakai baju PSSI. Iya. Kenapa? Menang. Coba kalau kalah terus, nanti menang. Tapi bangsa Indonesia itu memang seperti timnas, namanya kesebelasan, 11 orang. Walaupun ada pemain bintang, ya ada presiden, gubernur, menteri, itu bintang-bintang. Tapi bintang baru ada artinya kalau dibantu 10 pemain yang lain. Cristiano Ronaldo, siapa itu? Bintang. Lionel Messi, siapa lagi itu? Ronaldo baru bintang, Messi baru bintang kalau ada 10 pemain yang lain. Bagaimanapun hebatnya Cristiano Ronaldo, kalau sendirian lawan satu kesebelasan, babak belur. Itulah kita, bangsa Indonesia, kita satu kesebelasan, harus saling memperkuat. Ada bangsa kita ini yang jadi jaksa, ada yang jadi hakim, ada yang jadi polisi. Itu posisi penyerang tengah, kiri luar, kanan dalam, back, striker, kiper, posisi. Tapi sadar kita satu kesebelasan, Bung. Jangan bikin gol ke gawang sendiri. Kalau punya bola bagus, operan dong sama temennya. Yang bisa menciptakan gol, operan. Ada yang jadi pengusaha besar, bagus boleh. Punya untung besar, operan. Kasih masjid, kasih pesantren, operan. Ini kesebelasan kita kalau punya bola, pelitnya setengah mati, Pak. Nggak mau ngoper. Bawa sendiri, mending bikin gol. Enggak. Kita ini satu kesebelasan, satu sama lain harus saling memperkuat. Bahwa ada penyerang tengah kiri, itu sih posisi. Tapi kalau memang peluang memungkinkan, ayo dong operan. Saya iri sama kesebelasan Nasrani di Indonesia. Mereka kalau punya bola, operannya cakep. Gereja cepat selesai, rumah sakit Kristen cepat selesai. Kenapa? Operannya bagus. Kita ini kalau punya bola bawa sendiri, nggak mau ngoper, maka masjid nggak selesai-selesai, madrasah banyak yang bocor, rumah sakit Islam kalah bersaing. Kenapa? Operannya berat. Ayo menyadari kita ini timnas, satu kesebelasan. Jangan menjegal kawan seiring, kawan sendiri dijegal. Sudah musuh terlalu kuat, gawang sendiri dijebol. Akhirnya terbalik kita ini. Mari kita tegakkan amaliyah Muharram ini, memperbanyak istighfar, menyantuni yatim, dan melaksanakan puasa sunnah. Intinya adalah pengendalian diri, karena puasa yang halal saja bisa kita tahan kok untuk maghrib. Itu pengendalian. Yang punya disiplin tinggi, jangan takut atasan tapi tidak takut Tuhan. Itu sumber disiplin yang rendah. Kita takut atasan tapi tidak pernah takut kepada Tuhan. Pemirsa TV One, Bapak dan Ibu jamaah yang saya cintai, ujian terberat telah diberikan Allah kepada para anbiya, kemudian para aulia, kemudian para ulama. Summal amsal fal amsal, ke bawah dan ke bawah, diuji setiap orang menurut kekuatannya berpegang kepada agama. Para pendiri Indonesia merumuskan
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa kemerdekaan harus jadi jembatan emas yang mengantarkan rakyat Indonesia menuju gerbang kesejahteraan. Siapa yang mesti mengantarkan rakyat Indonesia ke gerbang kesejahteraan? Rakyat memilih wakilnya. Ini tugas. Saya percayakan kamu mengantarkan saya ke gerbang kesejahteraan. Kan gitu. Kita pilihlah DPR, DPRD, DPD. Kita pilih presiden, kita pilih gubernur, kita pilih bupati. Presiden memilih menteri. Rakyat memberikan haknya. Tugas wakil rakyat, tugas pejabat publik, tugas para pemimpin mengantarkan rakyat ke gerbang kesejahteraan. Sekarang logika, kalau ada yang nganter, ada yang diantar, itu yang nyampe, yang diantar dulu apa yang nganter? Yang diantar mestinya sampai lebih dulu. Kenapa? Dia diantar. Ayah nama yang ngantar sampai lebih dulu, yang diantar belum, yang ngantar sudah pada sampai. Wakil-wakil rakyat kita di DPR pakaiannya bagus-bagus, mobilnya mewah-mewah, warteg dipajekin. Kok yang nganter sampai lebih dulu, yang diantar keleleran di luar? Apa enggak malu kita? Tugas saya nganter kamu, kok saya sampai lebih dulu? Saya sejahtera lebih dulu, saya makmur lebih dulu, padahal tugas saya mengantarkan kalian rakyat Indonesia menuju gerbang kesejahteraan. Nganter. Include dalam itu masalah yatim. Islam mengajarkan ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah, dan aku dengan orang yang mau menanggung beban anak yatim seperti dua jari ini di akhirat. Menanggung beban, kafil, membayar beasiswanya, membelikan pakaiannya, menopang kebutuhan hidupnya. Itu ajaran Islam. Yatim piatu disantuni, diusap kepalanya dengan penuh rasa sayang, bawa berkah. Seperti saya ini, saya yatim piatu, emak nggak ada, bapak nggak ada. Siapa yang mengusap kepala saya boleh ntar, tak tempeleng dulu sekali. Tapi ini sebenarnya ajaran tentang kepedulian, kerelaan berbagi. Bu, kamu kaya jangan kaya sendiri. Berbagi, ada empati, ada rasa kepedulian kepada yatim. Oleh karena bulannya Muharram dirayakan menjadi lebaran yatim. Itu budaya lebarannya tuh, sama dengan Idul Fitri. Yang agama Idul Fitri, lebarannya budaya. Pemirsa TV One, Bapak Ibu yang saya hormati, penutupnya adalah pertama, ayo kita benahi isi warung. Jangan terjebak kepada merek. Walaupun merek kita pasang bagus-bagus, kalau isi warung masih berantakan, orang nggak mau belanja di tempat kita. Tapi biar nggak pakai merek, kalau dagangan kita bagus, insya Allah orang belanja. Yang kedua, kita semua adalah satu kesebelasan besar, kesebelasan Republik Indonesia, kesebelasan umat Islam Indonesia. Kerjasama yang baik, saling operan untuk pembenahan umat, untuk perbaikan umat di masa yang akan datang. Yang ketiga, mari kita tegakkan amaliyah Muharram ini, memperbanyak istighfar, menyantuni yatim, dan melaksanakan puasa sunnah. Banyak istighfar dalam konteks sekarang ini, mohon pertolongan Allah, karena Quran berjanji, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan bencana sepanjang di tengah mereka masih banyak yang istighfar. Dalam konteks ini, istighfar dalam arti bukan hanya sekedar ucapan astagfirullah, tapi kembali kepada jalan yang dikehendaki Allah. Yang kedua, melaksanakan puasa sunnah, intinya adalah pengendalian diri.
Karena puasa yang halal saja bisa kita tahan kok untuk maghrib. Itu pengendalian. Yang punya disiplin tinggi, jangan takut atasan tapi tidak takut Tuhan. Itu sumber disiplin yang rendah. Kita takut atasan tapi tidak pernah takut kepada Tuhan. Kemudian yatim piatu artinya simbol dari kepedulian, punya empati. Nilai seseorang bukan pada apa yang telah berhasil dia kumpulkan, tapi lebih pada apa yang telah dia lakukan. Banyak sekali yang dikumpulkan, tapi tidak ada yang dilakukan buat masyarakat luas. Nothing, belum ada nilainya orang seperti itu. Mudah-mudahan tahun baru Hijriah ini bisa kita manfaatkan menjadi yang lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Sama-sama kita istighfar sih. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah